Oke guys, selamat datang di channel Badar 17. Oke, kali ini admin akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, di mana Ars diserang oleh sosok misterius yang ternyata adalah kenalan Chome, yaitu Sasuke. Akan tetapi, kenalannya sekarang memiliki sikap yang sama sekali berbeda dari yang dikenal Chome dan Goemon sebelumnya. Oke guys, sebelum kita mulai pembahasannya, bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Juga, admin ucapkan terima kasih yang sudah selalu setia menonton video admin sampai selesai. Dan jika ada kritikan dari video admin, tulis di komentar sebanyak-banyaknya, biar admin bisa memperbaiki channel ini menjadi lebih baik lagi. Chome menatap ke arah Sasuke dan bertanya apa yang sedang dilakukannya di tempat ini, dan kenapa Sasuke terlihat berbeda dari yang dia kenal sebelumnya. Akan tetapi, Sasuke tidak menanggapi pertanyaan dari Chome. Tak lama, 5 raksasa berlari dengan cepat mendekat ke tempat Sasuke dan party Ars berada. Bahkan, klan harimau sudah siap menyelesaikan kumpulan raksasa pertama yang mereka temui. Nah, akan tetapi, para raksasa tidak tertarik untuk menyerang klan suku harimau dan malah mengincar tempat Ars berada. Sasuke melirik raksasa yang datang dan kembali pada Ars. Dia melompat ke udara dan lari. Chome mengejar Sasuke, akan tetapi Sasuke lebih cepat hingga Chome tidak bisa mengejarnya. Goemon pun muncul dari belakang Chome dan memeluknya dengan pelukan, mengakhiri pengejaran Chome. Chome menggeliat dan menyuruh Goemon melepaskannya. Goemon berbicara, menyuruh Chome untuk memperhatikan Sasuke baik-baik, bahwa dia bukanlah seperti yang dulu lagi. Chome tampak mengerti. Dia menundukkan kepalanya ke bawah. Aryan memecah kesunyian saat dia menyuruh Ars untuk melihat para raksasa yang awalnya datang ke arah mereka, sekarang berlari ke arah Sasuke. Ketika Ars mencoba memikirkan apa yang terjadi, semua itu pecah setelah terdengar suara sorakan dari klan harimau yang berhasil mengalahkan raksasa terakhir di tangan mereka. Situasi saat ini menjadi suram ketika para klan harimau memandang para anggota mereka yang banyak terbunuh oleh raksasa. Meskipun Ars berpikir akan membantu untuk menghidupkan para rekan-rekan klan harimau, akan tetapi sihirnya tidak berguna di sini, sebab rekan-rekan mereka banyak yang sudah kehilangan bagian anggota tubuh mereka. Ditambah, Chome dan Goemon diam tanpa mengatakan sepatah kata pun sejak Sasuke pergi. Aryan tampak khawatir melihat mereka berdua. Has bertanya keadaan kaki dan pantat Aryan. Aryan menjawab bahwa mereka jauh lebih baik sekarang dan mengucapkan terima kasih pada Ars. Tak lama, Howe dan 5 kepala suku klan harimau mendekat ke arah Ars dan party berada. Meskipun Howe berada di depan Ars, akan tetapi pandangannya mengarah pada Chome dan Goemon saat dia berbicara dengan nada berat. Howe bertanya bahwa Ars pernah bilang orang-orang kucing berasal dari benua utara. Ars sedikit bingung dengan pertanyaan Howe, tapi Ars hanya mengangguk. Howe mengatakan bahwa para sisa raksasa yang bersembunyi lari setelah seorang kucing yang tiba-tiba muncul. Kemarahan membasuh wajah Howe. Howe bertanya mengapa para raksasa mengikuti orang itu, dan apakah sejak awal orang itu membawa raksasa ke desa klan harimau. Untuk sesaat, Ars tidak tahu mengapa Howe bertanya seperti itu padanya. Tetapi, semua jadi jelas setelah salah satu kepala suku membungkuk dan berteriak pada Chome. Dia mengatakan bahwa Ars tidak bisa menjelaskan ini, akan tetapi gadis kecil ini tahu pria itu. Sebab salah satu pria kepala suku itu melihatnya berbicara dengannya. Goemon melangkah di antara Chome dan kepala suku, sementara kepala suku memiliki ketinggian di sisinya.
Cahaya sekeliling tubuh Goemon membuat dia terlihat lebih kuat dari keduanya, membuat kepala suku mundur selangkah. Tetapi masih marah sama seperti sebelumnya. Bagaimanapun, tidak menunjukkan rasa takut. Goemon melirik kembali ke arah Chome lagi, lalu berbicara kepada para kepala suku dengan suara menggelegar. Goemon mengatakan bahwa pria itu dulunya salah satu dari kita, tapi tidak lagi. Kata-kata Goemon menyebabkan bau Chome naik, meskipun matanya masih menunduk. Salah satu pria di belakang kepala suku menanyakan bagaimana mereka bisa percaya kata yang diucapkan Goemon, dan mengapa orang asing seperti Ars dan partinya ikut bertarung bersama mereka. Tentunya, Ars sendiri yang sudah meminta izin pada Howe untuk ikut serta membantu mereka dalam pertarungan. Akan tetapi, sebagian dari mereka tidak mengetahuinya. Goemon mengatakan bahwa Sasuke bukan lagi orang yang dia kenal, melainkan Sasuke sudah jadi mayat hidup. Informasi itu bahkan mengejutkan Ars. Juga para kepala suku juga tidak memahami ucapan Goemon. Aryan mencondongkan tubuhnya ke depan dan berbisik pada Ars. Aryan mengatakan bahwa mayat hidup tidak umum di padang rumput, karena mereka membutuhkan mana untuk hidup. Mana biasanya berkumpul di hutan dan lembah. Jadi, yang tinggal di dataran mungkin tidak pernah melihat mayat hidup. Aryan tidak bereaksi sama sekali dengan ucapan Goemon, sebab Aryan bisa melihat kontaminasi kematian. Jadi dia sudah tahu sebelumnya bahwa Sasuke adalah mayat hidup. Sedangkan orang gunung tidak bisa melihat kontaminasi kematian, akan tetapi mereka bisa mencium bau kematian. Salah satu kepala suku angkat bicara dan meminta penjelasan bagaimana Goemon bisa meyakinkan apa yang dikatakannya itu benar. Hanya dua kepala suku yaitu Aine dan Howe memandang ke arah Goemon dan Ars, seolah mencari kebenaran dalam klaim Goemon. Ars mencoba meredakan situasi. Ars mengatakan bahwa dia tidak banyak mengetahui tentang keadaan Chome. Akan tetapi, Ars tahu bahwa dia mencari Sasuke selama beberapa waktu. Ars juga jelaskan bahwa Goemon dan Chome juga kebetulan bertemu dengan kawan satu kali mereka di sini. Ars bilang bahwa lagi pula dialah yang mengajak Chome dan Goemon ke Kunawa Prairie sejak awal. Salah satu kepala suku mulai keberatan, tapi Ars mulai berbicara lagi, memotongnya. Ars mengatakan pada kepala suku, jika mereka akan terus membahas ini akan banyak memakan waktu. Ars jelaskan jika itu terjadi, bukankah kepala suku sudah mendengar bahwa ada 30 ekor raksasa dan hanya 10 yang mereka ketahui, sedangkan 5 telah mati. Ars tegaskan kepada para kepala suku untuk memikirkan apakah ada kampung di arah para raksasa itu lari. Kepala suku dan semua pejuang klan harimau mulai bergumam, dan ternyata memang ada kampung kecil di arah Sasuke. Kepala suku Howe memutuskan untuk mengejar raksasa agar bisa mengamankan dan melindungi semua kampung mereka. Semua orang memasang drift post mereka masing-masing. Howe memimpin mereka dari depan mengarah ke tempat raksasa itu pergi. Goemon menundukkan kepalanya rendah ke hadapan Ars dan meminta maaf padanya. Ars bilang bahwa Goemon tidak perlu meminta maaf. Ars juga bilang dia tidak keberatan jika pergi sendirian mulai sekarang. Goemon menggelengkan kepala dan mengepalkan tinjunya. Goemon menegaskan bahwa Sasuke adalah masalahnya. Jadi, Goemon tidak bisa mengabaikan Sasuke dan mengajak Chome untuk segera. Goemon dan Chome kembali menunggangi drift post. Ars menoleh ke Aryan. Ars bertanya, apakah mayat hidup bisa berlari seperti itu? Aryan menggerutkan alisnya. Ars bilang bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat mayat hidup. Ars akan bertanya pada tetua desa perihal mayat hidup. Akan tetapi, Ars akan mengejar raksasa terlebih dahulu.
Ars melompat ke punggung Dreyfus. Aryan berjalan lebih lambat, menghela nafas berat dan naik ke belakang Ars. Ars menunggu sinyal Howe sebelum sekali lagi mendorong Dreyfus ke klip cepat melintasi padang rumput, mengikuti sisa prajurit di belakang. Mereka sampai di kampung harimau kecil setelah melewati bukit yang lembut. Howe turun untuk mencari informasi pada salah satu orang klan harimau yang kampungnya hanya memiliki rumah sepetiur 10 saja. Setelah Howe mendapatkan informasi, Howe memberitahu semua orang-orangnya bahwa raksasa melewati kampung ini dan menuju ke utara. Mereka melanjutkan pengejaran menyesuaikan arahnya dan meninggalkan kampung di belakang. Parti klan harimau berhenti di atas bukit kecil. Mereka tampak terkejut saat di hadapan mereka sekarang terdapat tembok besar yang kemungkinan itu adalah perbatasan manusia. Howe menatap dengan tajam ke arah tembok. Howe bilang tidak mungkin baginya untuk bisa mengejar raksasa. Howe bertanya-tanya, apakah raksasa benar-benar sampai di pemungkinan manusia? Di sekeliling dinding terdapat menara pengintai. Akan tetapi, tempat itu tidak ada prajurit sama sekali. Ars bertanya pada Howe. Ars bilang, apakah dinding biasanya kosong? Kerutan di dahi Howe semakin dalam. Howe bilang, biasanya tentara ditempatkan di tembok ini. Mereka sering meluncurkan anak panah jika melihat orang gunung. Seorang prajurit melaju ke arah Howe. Prajurit itu adalah seorang pengintai yang dikirim Howe sebelumnya. Prajurit itu mengatakan bahwa tembok telah dilanggar. Ada tanda-tanda pertempuran besar dan ada beberapa mayat raksasa yang jatuh. Para prajurit mulai tampak panik dan berbicara di antara mereka sendiri. Sementara, kepala suku tampak terkejut. Howe berteriak. Howe bilang untuk mengikuti pria pengintai menuju ke lubang dinding. Dan para prajurit bergerak serempak menuju dinding. Ini adalah perjalanan singkat. Di sisi lain, Ars dan klan suku harimau melihat ke arah dinding yang berlubang. Terdapat 6 mayat raksasa. Di setiap tubuh raksasa terdapat panah besar. Mungkin para manusia telah menggunakan balista untuk menghadapi raksasa. Dan beberapa mayat tentara tampak hancur berada di sekitar dinding berlubang. Di sisi lain, Ars melihat salah satu orang gunung yang kemungkinan sudah diperbudak oleh manusia berlari menuju ke arah klan harimau. Akan tetapi, jalannya terhambat setelah raksasa mengejar dari belakang. Howe memberikan perintah. Howe bilang, selamatkan pria itu dan bunuh raksasa. Para prajurit menjerit dan menyerbu dengan kecepatan tinggi. Raksasa meraung dengan perkasa saat melihat langkah kaki gemuruh dan awan debu dari kelompok pemburu. Budak muda sekarang berada di antara raksasa dan parti harimau. Akan tetapi, budak muda itu tidak bisa melarikan diri dari malapetaka, sebab kakinya yang relatif kecil untuk bisa berlari. Ars berpikir bakal tidak sempat jika parti harimau menyelamatkannya. Ars meluncurkan sirapi berbentuk bola besar melesat ke wajah raksasa yang membuat ledakan besar. Parti klan harimau terkejut dengan serangan itu. Raksasa sudah terbaring dan hangus sebelum parti klan harimau sampai di tempat budak itu. Howe terpana dan bertanya apakah yang akan mereka lakukan terhadap budak muda di hadapan mereka. Semua orang-orang yang masih di atas bukit turun ke bawah. Ars menyembuhkan luka pria itu ketika Howe mengajukan pertanyaan pada pria itu. Pria itu menanggapinya dengan mengepalkan tinjunya. Pria itu bilang kota telah diserang dan hanya dia yang selamat. Howe bertanya kepada pria itu. Howe bilang apakah kota manusia terdekat adalah Tangen dan apakah banyak dari jenis orang gunung banyak ditahan di sana. Pria itu menjawab dengan anggukan tegas. Para kepala suku memperdebatkan apa langkah selanjutnya. Intinya, mereka ingin memasuki kota Tangen melalui tembok yang dilubangi oleh raksasa untuk bisa membebaskan orang gunung yang telah diperbudak oleh manusia.
Setelah para kepala suku dan prajurit berdebat di antara mereka sendiri, mata tertuju pada Howe. Setelah beberapa saat Howe menjatuhkan tangan ke sisi, ada tatapan tajam di matanya. Howe bilang bahwa dia akan memasuki kota Tangen untuk bisa menyelamatkan orang-orang gunung yang telah diperbudak oleh manusia dan akan membunuh semua raksasa yang menghalangi jalan mereka. Howe juga tegaskan pada parti klan harimau untuk jaga telinga ketika panggilan untuk mundur. Pidato Howe disambut dengan deru sorakan. Parti klan harimau dibagi menjadi 7 kelompok, adapun Ars dan partinya menjadi 8. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.